Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Yusri Damayanti dengan NIM H5233361. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai hakikat pembelajaran kelas rangkap. Nah, pembelajaran kelas rangkap atau PKR adalah pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengajar dua atau lebih kelas, di mana dia dalam satu ruangan atau dalam waktu yang sama. Kemudian pembelajaran kelas rangkap ini diperlukan karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu pembelajaran yang sulit terjangkau atau kekurangan guru dan keterbatasan ruang kelas. Nah, meskipun pendidikan atau pembelajaran kelas rangkap sering dianggap sebagai masalah, namun sebenarnya ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh seorang guru sebagai bagian dari tugas mereka. Nah, pembelajaran kelas rangkap memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu memungkinkan pemerintah dan masyarakat mengurangi biaya pendidikan dengan menggunakan seorang guru atau beberapa guru saja. Nah, pembelajaran kelas rangkap di sini digunakan ketika ruangan terbatas, kemudian fasilitas di sekolah tidak memadai seperti ruangan yang tidak memungkinkan untuk pembelajaran. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu model pengelolaan dan pembelajaran kelas rangkap, di mana ada beberapa model pembelajaran kelas rangkap yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu model pembelajaran kelas rangkap 221, di mana guru dapat mengajar di dalam dua kelas dengan dua mata pelajaran dengan satu ruang kelas. Maksudnya di sini adalah guru mengajarkan dua kelas, dua mata pelajaran di dalam satu ruangan. Kemudian model pembelajaran kelas rangkap yang kedua yaitu model pembelajaran kelas rangkap 222, di mana guru mengajar dua kelas, dua mata pelajaran dengan ruangan yang berbeda. Jadi di sini guru mengajar dua kelas, kemudian mengajar dua mata pelajaran dengan ruangan yang berbeda. Kemudian model yang ketiga yaitu model pembelajaran kelas rangkap 331, di mana guru mengajar tiga kelas dengan tiga mata pelajaran dan dalam satu ruangan. Nah, di sini guru tentunya tidak lagi berpindah-pindah tempat karena dia menggunakan satu ruangan saja. Jadi guru dapat memantau aktivitas pembelajaran murid-muridnya. Kemudian yang terakhir yaitu model pembelajaran kelas rangkap 333, di mana guru mengajar tiga kelas, tiga mata pelajaran dengan tiga ruang kelas. Nah, di sini guru tentunya mengalami kesulitan karena guru akan berpindah-pindah dalam satu ruangan ke ruang kelas yang lain, sehingga waktunya itu terbuang-buang karena di sini guru lebih banyak menghabiskan waktunya ke bagian berpindah-pindah tempat tadi. Materi selanjutnya yaitu penataan ruang kelas. Nah, penataan ruang kelas di sini dalam pembelajaran kelas rangkap sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Nah, mengingat kita menggabungkan atau memadukan beberapa tingkatan kelas yang berbeda-beda. Di sini tentunya kita harus memperhatikan beberapa hal di dalam merangkap kelas atau di dalam menata ruang kelas. Yang pertama yaitu daerah pajangan, kemudian yang kedua adalah kemudahan bergerak, yang ketiga adalah sinar atau cahaya, yang keempat adalah panas dan ventilasi, yang kelima adalah papan tulis, dan yang keenam bangku dan kursi, yang ketujuh adalah meja guru, dan yang terakhir yaitu sudut aktivitas. Nah, tentunya kemampuan guru dalam mengelola kelas sangat penting karena mengingat
guru dalam melaksanakan pembelajaran kelas rangkap tentunya menghadapi berbagai macam gaya pembelajaran murid. Nah, di sini murid memiliki kemampuan minat yang berbeda-beda. Nah, meskipun begitu, guru tentunya harus menguasai materi dengan baik, di mana ini memungkinkan agar guru dapat mengelola kelas dengan baik. Nah, materi yang keempat yaitu pengelolaan murid. Nah, pengelolaan murid di sini adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan serta kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan, di mana di sini agar dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan efektif. Kemudian di dalam pengelolaan kelas tentunya kita harus melakukan yang namanya kelompok belajar atau membentuk kelompok belajar. Nah, kelompok belajar di sini adalah sekumpulan murid yang terdiri dari beberapa orang. Contohnya itu 5 sampai 6 orang. Nah, tentunya diorganisasikan untuk mencapai tujuan belajar secara bersama dalam waktu yang telah ditentukan atau ditetapkan. Nah, ada beberapa cara dalam memilih kelompok belajar. Yang pertama yaitu kelompok belajar berdasarkan persamaan kemampuan. Yang kedua yaitu kelompok belajar berdasarkan kemampuan yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu pengelompokan sosial. Nah, di sini tentunya ketika mengelola kelas, guru harus memperhatikan apakah siswa sudah siap dalam pembelajaran ataukah belum. Nah, kemudian ketika siswa sudah siap, maka kita tanyakan dulu kabarnya, apakah dia merasa senang atau belum siap dalam pembelajaran. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai disiplin kelas. Nah, disiplin kelas yang dimaksud di sini adalah guru menciptakan aturan dan kegiatan agar murid terikat oleh kegiatan belajar sehingga mereka tidak sempat lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban dan disiplin kelas. Nah, tentunya di dalam aturan atau disiplin kelas itu ada yang dinamakan aturan dan kegiatan, seperti aturan rutin kelas dan aturan atau kegiatan siap. Nah, kemudian aturan rutin kelas atau ARK adalah aturan-aturan dan prosedur yang dirumuskan oleh guru serta dimengerti oleh murid, di mana tentunya ini bertujuan untuk mengatur kegiatan dan perilaku sehari-hari, terutama dalam kegiatan pembelajaran atau di dalam kegiatan belajar. Nah, tentunya ada beberapa contoh aturan rutin kelas atau ARK. Yang pertama yaitu papan tulis, kemudian alat tulis, selanjutnya yaitu sumber bahan, dan yang terakhir yaitu mengenai tutor. Ada beberapa contoh disiplin di sekolah untuk siswa. Yang pertama yaitu tentunya datang tepat waktu ke sekolah, kemudian mengenakan seragam sesuai dengan aturan sekolah. Terus selanjutnya yaitu mengikuti upacara, dan tentunya siswa juga harus melaksanakan tata tertib di dalam sekolah, tentunya juga di dalam pembelajaran. Kemudian siswa juga diajarkan bagaimana kerapihan kelas sebelum pulang. Nah, itulah tadi kesimpulan dari beberapa materi yang telah dijabarkan oleh teman-teman saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.